Hai para pejuang garis dua. Halo, Mam. Gimana nih kabar? Selamat datang di YouTube channel Bidan Zulfa. Bidan Zulfa. Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Bidan Zulfa. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan pada ibu hamil. Siapa nih di antara bunda-bunda atau mami-mami semua yang pas lagi hamil terus pengen makan ini, pengen makan itu, pengen ini, terus takut gitu loh. Kira-kira ini boleh nggak ya? Itu boleh nggak ya? Belum lagi mitos-mitos zaman dulu yang bikin kita berhati-hati ya, Mams. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan pada ibu hamil. Apa aja sih? Yuk, kita simak satu. Nah, pertanyaan yang paling sering ditanyakan pada ibu hamil, terutama hamil kecil, ya hamil awal, itu adalah boleh nggak ya makan pedas-pedas atau makan asam-asam? Kok kayaknya enak banget ya, seger banget ya. Terus kalau makan pedas takut nih keguguran, emang bisa? Nah, kita lihat ya, kalau misalnya hamil awal atau trimester 1 itu biasanya ibu hamil mengalami yang namanya mual muntah, mulut nggak enak, kayaknya kalau makan nggak ada rasanya tuh nggak aci gitu ya, kayaknya nggak seru gitu kalau makan nggak ada rasanya gitu. Kayaknya seger banget ya kalau makannya pakai sambal gitu ya, apalagi orang Indonesia ya Mams, kayaknya kalau makan nggak pakai sambal tuh kayak nggak makan gitu. Oke, jadi kalau misalnya ibu hamil awal itu pengen makan pedas atau asam itu boleh-boleh saja atau sah-sah saja asal, nah ini nih ada tapinya loh Mams, tapi harus dalam porsi yang seharusnya, tidak berlebihan ya Mams. Biasanya kalau misalnya sebelum hamil itu biasa makan dengan level 10, kalau pas lagi hamil dikurangin lah level 3. Nah yang asam-asam juga agak dikurangin lah, karena kalau misalnya dia terlalu asam atau terlalu pedas itu bisa mengganggu pencernaannya dia, yang bikin jadinya malah jadi nggak enak, jadi malah mual muntahnya makin bertambah. Nah itu ya Mams, jadi kalau misalnya untuk makan pedas dan asam itu boleh-boleh aja. Ini juga paling sering ditanyakan, kadang-kadang nih pasangan suami istri yang baru menikah tiba-tiba langsung hamil gitu ya, suka main lihat-lihatan tuh kalau diperiksa. Saya udah tahu nih jawabannya, kira-kira boleh nggak ya berhubungan saat hamil muda? Jadi jawabannya adalah boleh ya. Jadi pada hamil muda itu boleh banget untuk melakukan hubungan seksual, tapi harus dalam keadaan ibunya itu baik-baik saja, tidak ada pendarahan, tidak ada kram ataupun kontraksi. Karena di dalam sperma itu mengandung prostaglandin, yang prostaglandin itu adalah bisa merangsang atau bisa menimbulkan adanya kontraksi. Jadi pada kehamilan awal, trimester 1 dan 2, sebaiknya untuk berhubungan itu melakukan hubungan senggama terputus atau spermanya itu tidak masuk ke dalam, jadi boleh di luar untuk menghindari adanya kontraksi. Nah kalau hamil besar itu justru dianjurkan. Nah pasti Pak sering dengar nih, kalau hamil besar, kalau kata orang dulu sering-sering ya ditengok sama suaminya. Nah itu untuk apa? Itu untuk merangsang adanya kontraksi alami untuk persalinan. Itu justru boleh Mas. Jadi berhubungan selama kehamilan itu sah-sah aja selama dalam keadaan baik-baik saja ya. Cuacanya lagi panas banget ya. Kayaknya minum es seger nih, enak nih. Tapi banyak banget yang dilarang, jangan minum es, nanti bayinya besar. Bener nggak sih? Jadi kalau misalnya minum es pada ibu hamil ya itu boleh Mas, asal esnya itu hanya air putih biasa. Yang kita bicarakan ini adalah air putih es biasa ya, itu boleh karena dia 0 kalorinya, jadi mau minum sebanyak-banyak pun nggak masalah. Tapi yang jadi kendala adalah kalau misalnya ibu minum es disertai dengan rasa sirup kah atau apa, nah itu tuh yang bisa menyebabkan bayi lebih besar dan bisa terjadi peningkatan gula darah pada ibu hamil, itu juga bisa bahaya Mams. Jadi kalau misalnya Mams ingin minum es banyak gitu ya, karena cuacanya yang panas apalagi Indonesia, Jakarta gitu ya, itu suhunya tuh tropis gitu ya, jadi lebih gampang haus kalau ibu hamil, itu boleh untuk minum es banyak-banyaknya. Tapi itu diingat, harus dikurangin gulanya atau manis-manisnya.
Jadi sasar aja ya Mams. Nah ini juga sering banget tanyakan sama ibu hamil, terutama ibu hamil 28 minggu ke atas atau 7 bulan ke atas ya. Nyeri pinggang pada ibu hamil. Kalau misalnya nyeri pinggang pada ibu hamil, sebenarnya ini adalah hal yang normal ya Mams, karena dengan adanya pembesaran rahim, begitupun tulang-tulang punggung ibu itu mengikuti dengan besarnya kehamilan, jadi bisa terjadi nyeri pinggang. Terus gimana cara ngatasinnya? Cara ngatasinnya ibu bisa memakai atau mengompres bagian belakang ibu dengan air hangat, dan ibu juga bisa melatih latihan itu prenatal yoga. Nah, prenatal yoga ini saya akan bahas di video selanjutnya, jadi jangan pernah lewatkan video Zulfa ya Mams. Oke, sekian dulu untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan pada ibu hamil. Nah, kira-kira kalau misalnya Momi pergi ke klinik bidan ataupun ke dokter kandungan, terus apa nih yang kira-kira akan Momi tanyakan ke dokter atau bidan tersebut? Silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, lalu klik tombol loncengnya untuk info-info bidan Zulfa selanjutnya. Terima kasih Mas. Dadah.